Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kelompok kriminal bersenjata membunuh seorang aktivis perempuan di Jayawijaya. Penganiaya pemuda hingga tangannya putus ditangkap polisi. Situasi Kabupaten Puncak belum sepenuhnya aman, aparat masih bersiaga. Pasca penembakan seorang penjaga kios dan pembakaran 2 rumah milik Kepala Distrik Ilaga di Kabupaten Puncak, aparat keamanan TNI Polri siaga 1 dengan meningkatkan patroli keamanan. Aparat mengantisipasi serangan yang dilakukan KKB. Pihaknya akan bertindak tegas dan menangkap para pelaku. Saat ini situasi di Kabupaten Puncak belum aman. Aparat tidak mau lengah dan terus meningkatkan patroli keamanan. Sebelumnya, kelompok bersenjata 23 Agustus lalu menembak seorang penjaga kios bernama Lukman Ahmad di bagian kepala. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Mimika untuk dirawat. Kasus terbanyak yang terjabat adalah Puluhan dokter spesialis di 3 rumah sakit milik Pemprov Papua berunjuk rasa di halaman kantor gubernur. Mereka mendesak pemerintah Provinsi Papua menaikkan tambahan penghasilan pegawai atau TPP sesuai dengan Permenkes. Mereka merupakan dokter di RSUD Jayapura, RSUD AB Pura, dan Rumah Sakit Jiwa. Kedatangan mereka diterima langsung Ketua Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan Pemprov Papua, Gerson Jitmau. Ia berjanji akan membawa masalah ini kepada PLH Gubernur Papua. Ratusan siswa SMA Negeri 3 Merauke terlantar. Mereka tidak bisa masuk sekolah akibat pintu sekolah digembok pemilik tanah yang menuntut ganti kerugian hingga miliaran rupiah. Mereka bergerombol di depan sekolah menunggu kepastian apakah hari itu mereka bisa belajar atau terpaksa diliburkan. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini, seharusnya persoalan sengketa tanah dan ganti rugi tidak mengorbankan siswa untuk belajar dan menuntut ilmu. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah dengan menganiaya sejumlah warga salah satu kampung di Kabupaten Duga. Sekelompok orang yang menenteng senjata api menendang dan memukul berkali-kali sejumlah warga dan seorang perempuan asli Papua. Polisi tengah menyelidiki video ini karena tindakan yang dilakukan KKB sudah tidak manusiawi. Kelompok kriminal bersenjata selain melakukan teror pada aparat keamanan, juga meneror warga sipil, bahkan warga asli Papua sendiri, sering dianiaya dan dibunuh jika tidak menuruti kemauan KKB. Kapal motor Semangat Baru bermuatan BBM yang membawa 6 ABK tenggelam di perairan Purire, Kabupaten Mimika. 2 ABK hingga saat ini hilang, sedangkan 4 ABK lainnya berhasil diselamatkan. Kapal bertolak pada hari Minggu pagi dari Timika dengan tujuan Kabupaten Asmat. Di tengah perjalanan kapal mengalami kebocoran dan akhirnya tenggelam. 4 ABK ditemukan kapal lain yang kebetulan melintas. Seorang bocah kelas 2 SD melaporkan gurunya sendiri karena dianiaya hingga babak belur dan harus menjalani perawatan di RSUD Waisai, Kabupaten Raja Ampat.
Tindakan guru tersebut dilakukan lantaran korban dan temannya memegang botol berisi bensin. Korban dianiaya hingga menderita sejumlah luka serius di wajah dan sekujur tubuh. Polres Raja Ampat saat ini telah meminta keterangan pelaku. Kejadian ini telah mencoreng lembaga pendidikan di Raja Ampat. Aparat penegak hukum diminta serius menangani kasus ini dan menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Polres Merauke gencar memberantas peredaran miras di sejumlah tempat yang diduga sarang transaksi miras oplosan atau yang populer disebut Shopee dan Sagero. Polisi menggerebek sebuah rumah di Jalan Raya Mandala, tepat di depan sebuah bank di Merauke. Pemilik rumah ini diduga sudah lama menjual miras oplosan, dan dari hasil penggerebekan ini polisi menyita puluhan liter miras lokal yang siap dijual, serta sejumlah peralatan produksi seperti kompor, dandang, pipa, dan lain sebagainya. Peredaran minuman keras di Merauke masih sangat tinggi dan menjadi penyebab kriminalitas. Ditemani sejumlah nakes Nusantara Sehat, MI mendatangi Mapolres Sorong Kota untuk melaporkan rekannya yang dituduh melecehkan dirinya. Laporan mereka diterima Satreskrim Polresta Sorong Kota. Korban yang sebelumnya menjadi perbincangan karena video bugilnya beredar luas di media sosial. Korban menyatakan video tersebut direkam temannya saat ia mandi tanpa sepengetahuan dirinya, lalu diunggah ke media sosial. Polresta Sorong akan menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan dari korban dan 3 orang saksi. Musim kemarau yang melanda kota Merauke, Papua Selatan, sejak 2 bulan terakhir menyebabkan sebagian warga kesulitan mendapatkan air. Mereka khawatir sawah dan perkebunan mengering karena tidak ada air yang mengalir. Warga juga mulai dihantui kekurangan air bersih berulang setiap musim kemarau. Debit air sumur milik warga mulai berkurang, seperti di Jalan Raya Mandala, Spadem, dan Mopah Lama. Warga khawatir jika kemarau terus berkepanjangan dipastikan menyulitkan warga. Pemkab Merauke sebelumnya sudah memperingatkan warga agar bersiap menghadapi kemarau dengan mencadangkan air bersih. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.